Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1, Aprilia Sofia Hanifa dengan NIM 14014200088, 2, Khofidatul Ulia dengan NIM 40014211054, 3, Haliatul Karimah dengan NIM 54044200044, 4, Royani Tapianing Hesti dengan NIM 54044200077. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hakikat perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah, maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Dalam sistematis, merupakan perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Jadi dalam proses perkembangan akan terjadi tahapan-tahapan perubahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan apabila salah satu tahapannya dihilangkan, maka tidak akan terjadi suatu perkembangan. Contoh dari prinsip ini seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot kaki dan keinginan remaja untuk memperhatikan jenis kelamin lain seiring dengan matangnya organ seksualnya. Kemudian proses progresif, yaitu disebut sebagai perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif psikis. Berarti bahwa perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna seiring dengan bertambahnya umur manusia. Contohnya seperti perubahan anak dari kecil menjadi dewasa serta perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Pada berkesinambungan, perubahan pada bagian atau organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Jadi dapat diartikan bahwa proses perubahan itu sifatnya bertahap. Contohnya, untuk dapat berdiri, seorang anak terlebih dahulu harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Dan untuk berbicara, anak harus melalui tahapan meraba, atau untuk mencapai masa dewasa, individu harus melalui masa remaja, anak-anak, kanak-kanak, bayi, dan masa konsepsinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dalam perubahan dalam perkembangan. Yang pertama ada penampilan diri. Perubahan-perubahan perilaku yang meningkatkan penampilan diri seseorang akan diterima dengan senang hati dan mengarah kepada sikap yang menyenangkan. Sedangkan perubahan-perubahan yang mengurangi penampilan diri akan ditolak dan segala cara akan diusahakan untuk menutupinya. Yang kedua ada stereotip budaya. Dari media massa, orang mempelajari stereotip budaya yang dikaitkan dengan berbagai usia, dan stereotip ini dipakai untuk menilai orang-orang dalam usia-usia tersebut. Yang ketiga ada perilaku. Kalau perubahan-perubahan perilaku memalukan seperti yang terjadi selama masa pubertas dan usia lanjut, hal itu akan berpengaruh pada sikap terhadap perubahan-perubahan yang kurang menyenangkan. Hal sebaliknya terjadi kalau perubahan-perubahan menyenangkan. Misalnya ketika ketidakberdayaan masa bayi berkembang secara bertahap menuju kemandirian masa kanak-kanak. Yang keempat ada nilai-nilai budaya. Setiap kebudayaan mempunyai nilai-nilai tertentu yang dikaitkan dengan usia-usia yang berbeda. Karena produktivitas maksimum dikaitkan dengan kemudaan dari usia muda hingga pertengahan dewasa dalam kebudayaan saat ini, maka sikap terhadap kelompok usia ini lebih menyenangkan ketimbang sikap terhadap usia-usia lainnya. Yang kelima ada perubahan peranan. Sikap terhadap orang dari bermacam-macam usia sangat dipengaruhi oleh peran yang mereka mainkan. Kalau orang mengubah peran mereka kurang senang.
seperti pensiun atau menjanda, maka sikap masyarakat terhadap mereka juga kurang simpatik. Yang keenam ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan demikian juga lembaga agama berfungsi menanamkan konsep moral dalam individu. Ajaran moral yang diterima dari lembaga pendidikan dan lembaga agama seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap dan perubahan dalam perkembangan individu. Apabila seorang individu dapat menghubungkan nilai-nilai yang dikembangkan lewat jalur pendidikan dengan ajaran agama, maka akan mempermudah pembentukan perkembangan yang lebih maju ke sikap positif terhadap nilai-nilai tersebut, yang diharapkan juga akan terwujud dalam tindakan sehari-hari. Yang ketujuh ada media massa. Informasi yang disampaikan melalui berbagai sarana informasi yang berbentuk seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap dalam perkembangan suatu individu. Apabila pesan-pesan yang disampaikan cukup sugestif, akan memberi dasar efek dalam terbentuknya sikap dalam perkembangan suatu individu. Yang terakhir ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap individu dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Karena kewenangan dan kewibawaan para eksekutif usia pertengahan menurun pada saat menjelang pensiun. Sikap-sikap mereka terhadap ketuaan misalnya menjadi kurang menyenangkan. Sikap-sikap ini semakin dipertajam oleh sikap-sikap sosial yang kurang menyenangkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam perkembangan. Yang pertama, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan fisik dan mental yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Misal otak mencapai bentuk ukuran sempurna pada umur 6-8 tahun. Perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat menunjukkan kelainan yang relatif sangat jarang terjadi. Yang kedua, setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. Setiap tahapan perkembangan mempunyai pola perilaku yang khas yang ditandai dengan periode equilibrium. Apabila seorang anak dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik penyesuaian pribadi maupun sosial, pola-pola tersebut ditandai dengan periode equilibrium. Dan apabila anak mengalami kesulitan dalam penyesuaian lingkungannya, sehingga penyesuaian pribadi dan sosial menjadi buruk, pola-pola tersebut disebut periode disequilibrium. Yang ketiga, setiap individu yang normal akan mengalami fase perkembangan. Dalam menjalani hidup yang normal dan berusia panjang, individu mengalami fase-fase perkembangan, yaitu mulai dari bayi yang dimulai dari 0-3 tahun, fase anak-anak dimulai dari 5-6 tahun, fase anak 6-11 tahun, remaja 11-15 tahun, dewasa 15-40 tahun, hingga masa tua 40 tahun ke atas. Yang keempat, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu seperti fisik, emosi, intelijensi, dan sosial saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, terdapat hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek tersebut. Jika pertumbuhan fisik seorang anak mengalami gangguan, perkembangan aspek lainnya juga akan mengalami gangguan. Misalnya, seorang anak yang sedang sakit-sakitan dapat menyebabkan kecerdasannya kurang berkembang dan mengalami kelabilan emosional. Prinsip-prinsip perkembangan yang berikutnya adalah perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau yang disebut juga dengan never ending process. Artinya perkembangan berlangsung secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar di sepanjang hidupnya hingga mencapai masa kematangan atau disebut juga dengan masa tua. Lalu prinsip perkembangan yang terakhir adalah perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan persyarat dari perkembangan selanjutnya. Contohnya adalah, untuk dapat berjalan, seorang anak dapat berdiri terlebih dahulu, dan berjalan merupakan persyaratan bagi anak untuk menuju ke perkembangan yang berikutnya, yaitu berlari atau meloncat. Menurut Yellon dan Weinstein, tahun 1977, menyebutkan pola perkembangan yaitu sebagai berikut. 1.
cephalocaudal, dan proximodistal. Cephalocaudal merupakan perkembangan yang dimulai dari kepala ke kaki, atau perkembangan dimulai dari bagian atas kemudian ke bagian bawah dan tidak mungkin terbalik. Lalu proximodistal merupakan perkembangan yang bergerak dari tengah seperti paru-paru dan jantung, lalu ke pinggir seperti tangan. Lalu pola yang berikutnya adalah struktur mendahului fungsi, yang berarti bahwa anggota tubuh individu akan berfungsi setelah matang strukturnya, seperti mata yang dapat melihat setelah otot-ototnya matang. Perkembangan itu berdiferensiasi, yang artinya bahwa perkembangan fisik dan psikis berlangsung dari umum ke khusus atau spesifik. Contohnya adalah bayi menendang-nendangkan kakinya secara sembarangan sebelum ia dapat mengorganisasikannya untuk merangkak atau berjalan. Lalu pola yang berikutnya adalah perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Artinya perkembangan itu berproses dari kemampuan berpikir yang konkret atau objeknya yang tampak, lalu menuju ke abstrak dengan objek yang tak tampak. Lalu pola perkembangan yang berikutnya adalah perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perspektivisme. Artinya, pada mulanya anak hanya memperhatikan dirinya sendiri sebagai pusat atau hanya mementingkan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Lalu melalui pengalamannya bergaul dengan orang lain, khususnya teman sebayanya, sikap egosentrisme ini secara perlahan-lahan berubah menjadi perspektivisme. Artinya, anak sudah mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu, pola perkembangan yang terakhir adalah perkembangan berlangsung dari out control ke inner control. Artinya, pada awalnya anak sangat bergantung kepada pengawasan atau bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya atau untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan kedisiplinan. Lalu seiring dengan bertambahnya pengalaman atau belajar dari pergaulan sosial tentang norma dan nilai-nilai, baik di lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat, anak dapat mengembangkan kemampuan untuk mengontrol tindakan atau perilakunya diri sendiri, atau yang disebut dengan inner control. Karakteristik konseling dalam pembangunan. 1. Konselor atau pembimbing selalu memperhatikan individu ataupun klien, dan dari situlah dimulainya proses konseling. 2. Konselor harus mendengarkan kliennya saat menceritakan semua masalahnya, dan kemudian seorang konselor memberikan motivasi dan dorongan kepada kliennya. 3. Seorang konselor harus bisa memanfaatkan keterampilan dan wawasannya dalam menciptakan suasana, sehingga seorang klien bisa merasakan kenyamanan dan ketenangan saat menceritakan semua masalahnya kepada konselor. 4. Konselor memberikan kesempatan kepada kliennya untuk memilih alternatif apa yang sesuai dengan kondisi dan situasinya saat ini. 5. Konseling pembangunan harus mengikuti proses konseling yang menggairahkan atau menarik hati seorang klien, baik melalui media wawancara maupun media percakapan ringan yang menggugah hati dan nurani seorang klien tersebut. Dan yang keenam, seorang konselor harus bisa membaca dan memahami bahasa tubuh yang disampaikan oleh kliennya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hakikat perkembangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.